Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan ekstraksi dan akan memperkenalkan diri dari NIM 072, 073, 077, 079, dan 080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekstraksi. Apa sih ekstraksi? Ekstraksi pelarut merupakan teknik pemisahan yang sangat penting dan banyak digunakan dalam laboratorium, klinik, maupun industri. Teknik ekstraksi dapat digunakan menggunakan peralatan sederhana seperti corong pisah. Berikut tujuan ekstraksi adalah untuk menarik zat aktif dan komponen kimia karbon. Metode ekstraksi dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu ekstraksi, yaitu metode ekstraksi secara berkesinambungan untuk melarutkan sampel kering dengan pelarut yang bervariasi. 2. Arus balik, yaitu metode ekstraksi secara berkesinambungan di mana sampel dan pelarut saling bertemu melalui gerakan aliran yang berlawanan. 3. Ultrasonik, yaitu metode ekstraksi menggunakan alat yang menghasilkan frekuensi bunyi atau gerakan antara 25 sampai 100 Kz. 3. Ekstraksi umum menggunakan metode reflux, yaitu metode yang membutuhkan pemanasan. Teknik-teknik dalam ekstraksi. Dalam ekstraksi terdapat beberapa teknik, yaitu 1. Ekstraksi bertahap, umumnya menggunakan corong pisah sebagai alatnya. 2. Ekstraksi kontinu. Ekstraksi kontinu menggunakan dua alat ekstraktor yang biasanya lazim digunakan dalam laboratorium, yaitu 1. Ekstraktor soklet dan ekstraktor bat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ekstraksi. 1. Jumlah simplisia yang akan diekstrak. 2. Derajat kehalusan. 3. Jenis pelarut yang akan digunakan pada saat ekstraksi. 4. Waktu, metode, dan kondisi proses ekstraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju ekstraksi. 1. Jenis pelarut. 2. Suhu. 3. Kuantitas pelarut. 4. Ukuran partikel. 5. Pengadukan. 6. Lama waktu ekstraksi. Kriteria dalam pemilihan solvent. 1. Solut memiliki kelarutan yang besar dalam solvent, tetapi solvent sedikit atau tidak melarutkan diluent. 2. Tidak mudah menguap saat ekstraksi. 3. Mudah dipisahkan dari solvent sehingga dapat digunakan lagi. 4. Tersedia dalam jumlah besar dan tidak mahal. 5. Tidak beracun, tidak terbakar, dan tidak eksplosif jika bercampur dengan cahaya. 6. Tidak korosif dan tidak menyebabkan terbentuknya emulsi. 7. Memiliki viskositas yang rendah dan stabil secara termis. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya larut dan selektivitas terhadap solu yang tinggi. Pelarut harus dapat melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sesedikit mungkin melarutkan bahan pengotor. Kemudian, bersifat inert terhadap bahan baku sehingga tidak bereaksi dengan komponen yang diekstrak, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, kerapatan, terutama pada ekstraksi cair-cair. Sedapat mungkin terdapat perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut dan ekstraksi. Kemudian reaktivitas. Pada umumnya, pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen-komponen bahan ekstraksi. Kemudian titik didih. Hal ini dikarenakan ekstra dan pelarut biasanya harus dipisahkan dengan cara penguapan, destilasi, dan rektifikasi. Maka titik didih kedua bahan itu tidak boleh terlalu dekat. Tidak korosif, tidak beracun, tidak mudah terbakar, stabil secara kimia dan termal, kemudian tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang terakhir adalah memiliki viskositas yang rendah sehingga mudah untuk dilarutkan.
Jenis-jenis ekstraksi. Yang pertama, berdasarkan bentuk substansi dalam campuran. Yang kedua, berdasarkan penggunaan panas. Yang ketiga, berdasarkan proses pelaksanaan. Yang keempat, berdasarkan metode ekstraksi. Yang pertama, ekstraksi pada cair. Ekstraksi pada cair atau disebut dengan leaching adalah proses pemisahan suatu zat terlarut yang terdapat dalam suatu padatan dengan mengontakkan padatan tersebut dengan pelarut atau disebut dengan solvent. Sehingga padatan dan cairan bercampur dan kemudian zat terlarut terpisah dari padatan karena larut dalam pelarut. Pada ekstraksi pada cair terdapat dua fase, yaitu fase overload atau disebut dengan ekstra dan fase underload atau disebut dengan raffinat atau ampas, menurut MSCAP 1985. Pada ekstraksi yaitu ketika bahan ekstraksi dicampur dengan pelarut, maka pelarut menembus kapiler-kapiler dalam bahan padat dan melarutkan ekstra. Larutan ekstra dengan konsentrasi yang tinggi terbentuk di bagian dalam bahan ekstraksi. Kemudian ada ekstraksi pada cair. Ekstraksi cair atau leaching simplicia dipisahkan padatannya menggunakan solvent cair. Kemudian di sini terdapat ekstraksi pada cair atau leaching merupakan proses pemisahan satu atau beberapa komponen atau solut dari campurannya dalam padatan yang tidak larut atau disebut dengan inert dengan menggunakan pelarut atau disebut dengan solvent berupa cairan. Kemudian, pemisahan dapat terjadi karena adanya driving force, yaitu perbedaan konsentrasi solut di padatan dengan pelarut dan adanya perbedaan kemampuan melarut komponen dalam cairan. Ekstraksi cair-cair dibagi menjadi 3 pemisahan, yaitu 1. Pemisahan komponen dari suatu campuran cair dengan mengontakkan pada cairan lain. Yang kedua, sering disebut juga ekstraksi cair atau ekstraksi pelarut, yaitu solvent extraction. Yang ketiga, pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan. Ekstraksi cair-cair liquid extraction, solvent extraction. Solut dipisahkan dari cairan pembawa diluan menggunakan solvent cair. Perbedaan konsentrasi solut di dalam suatu fase dengan konsentrasi pada keadaan setimbang merupakan pendorong terjadinya pelarut pelepasan solut dari larutannya yang ada. Pada ekstraksi cair-cair, satu komponen bahan atau lebih dari suatu campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Campuran dengan cara destilasi tidak mungkin dilakukan, misalnya karena pembentukan azeotrop atau karena kepekaannya terhadap panas atau tidak ekonomis. Seperti ekstraksi pada cair, ekstraksi cair-cair selalu terdiri dari sedikitnya 2 tahap, yaitu 1. Pencampuran secara intensif bahan ekstraksi dengan pelarut, dan yang kedua, pemisahan kedua fase cair itu sesempurna mungkin. Ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi cair-cair, satu komponen bahan atau lebih dari suatu campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi cair-cair digunakan bila pemisahan campuran dengan cara destilasi tidak mungkin dilakukan. Ekstraksi cair-cair terdiri dari 2 tahap, yaitu pencampuran intensif bahan bereaksi dengan pelarut, 2. Pemisahan kedua fase cair. Ekstraksi cair-cair, liquid extraction, solvent extraction. Solut dipisahkan dari cairan pembawa diluan menggunakan solvent cair. Campuran diluan dan solvent ini adalah heterogen immiscible, tidak saling campur. Jika dipisahkan terdapat 2 fase, yaitu fase diluan raffinat dan fase solvent ekstrak. Perbedaan konsentrasi solut di dalam
Suatu fase dengan konsentrasi pada keadaan seimbang merupakan pendorong terjadinya pelarut dengan pelepasan solut dari larutan yang ada. Gaya dorong driving force yang menyebabkan terjadinya proses ekstraksi dapat ditentukan dengan mengukur jarak sistem dari kondisi seimbang. Berdasarkan penggunaan panas, ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi dingin dan ekstraksi panas. Ekstraksi dingin itu terdiri atas maserasi dan perkolasi, sedangkan ekstraksi panas terdiri atas reflux, soklet, digesti, infus, dekok, seduhan, dan destilasi. Berdasarkan proses pelaksanaannya, ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi berkesinambungan dan ekstraksi bertahap. Ekstraksi berkesinambungan itu pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Sedangkan ekstraksi bertahap itu pelarut yang dipakai itu selalu baru sampai proses ekstraksi selesai. Berdasarkan metode ekstraksi, ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi tunggal dan ekstraksi bertingkat. Ekstraksi tunggal itu sendiri yaitu melarutkan bahan yang akan diekstrak dengan satu jenis pelarut. Kelebihan dari metode ini yaitu lebih sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama, akan tetapi rendemen yang dihasilkan sangat sedikit. Sedangkan ekstraksi bertingkat yaitu melarutkan bahan atau sampel dengan menggunakan dua atau lebih pelarut. Kelebihan dari metode ekstraksi bertingkat menghasilkan rendemen yang tinggi dan terkandung di dalam sampel. Ekstraksi bertingkat dilakukan secara berturut-turut yang dimulai dari pelarut nonpolar berupa kloroform, selanjutnya pelarut semipolar berupa etil asetat, dan dilakukan dengan pelarut polar seperti metanol dan etanol. Kemudian syarat-syarat untuk mencapai kecepatan ekstraksi yang tinggi, yaitu yang pertama, karena perpindahan massa berlangsung pada bidang kontak antara fase padat dan fase cair, maka bahan harus memiliki luas permukaan yang luas. Yang kedua yaitu kecepatan alir pelarut sedapat mungkin besar dibandingkan dengan laju alir bahan ekstraksi. Yang ketiga yaitu suhu yang tinggi atau viskositas pelarut lebih rendah, kelarutan ekstrak lebih besar. Berdasarkan pembagian ekstrak dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama berdasarkan farmakope, yang kedua berdasarkan konsistensi, yang ketiga berdasarkan kandungan ekstrak, yang keempat berdasarkan komposisi dalam ekstrak, yang kelima berdasarkan kandungan senyawa aktif, dan yang keenam berdasarkan pelarut yang digunakan. Berdasarkan Farmakope Indonesia, ekstraksi cair yaitu ekstraksi hasil penyaringan bahan alam dan masih mengandung pelarut. Sedangkan ekstraksi kental yaitu ekstraksi yang telah mengalami proses penguapan dan sudah tidak mengandung cairan pelarut lagi. Ekstraksi kering yaitu ekstraksi yang murni yang mengandung bahan obat herbal alami kering, tidak berminyak, tidak mengandung solvent dan eksipien. Kemudian berdasarkan konsentrasinya yaitu yang pertama ekstrak cair, yang kedua ekstrak semisolid, dan yang ketiga ekstrak kering. Kemudian berdasarkan kandungan ekstrak dibagi menjadi dua, yaitu ekstrak alami dan ekstrak non-alami. Ekstrak alami yaitu ekstrak murni yang mengandung bahan obat herbal alami kering, berminyak, tidak mengandung solvent dan eksipien. Kemudian ekstrak non-alami yaitu sediaan bahan herbal yang tidak mengandung bahan alami. Berdasarkan komposisi yang ada dalam ekstrak dibagi menjadi dua, yaitu ekstrak murni dan sediaan ekstrak. Berdasarkan kandungan senyawa aktif dibagi menjadi dua, yaitu standardized ekstrak yang merupakan ekstrak yang diperoleh dengan cara menambahkan zat aktif yang aktivitas terapeutiknya telah diketahui untuk mencapai komposisi yang disyaratkan. Contohnya ekstrak kering daun belladonna mengandung alkaloid. Kemudian yang kedua yaitu quantified extract, merupakan ekstraknya yang diperoleh dengan cara mengatur kadar senyawa yang telah diketahui aktivitas farmakologisnya agar memiliki khasiat.